Gereja didirikan dengan rencana beribu-ribu tahun, bahkan sebelum dunia diciptakan. Allah Kitab adalah Allah yang berorganisasi. Allah Kitab adalah Allah yang berkehendak. Allah Kitab adalah Allah yang berencana. Dan saudara-saudara, sebelum merencanakan menciptakan dunia ini, rencana menebus orang yang akan ditaruh di dalam dunia yang akhirnya akan gagal sudah terlebih dahulu. Begitu hebat, begitu rumit, begitu komplit, dan begitu sempurna adanya bijaksana Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian kita melihat dia menurut bijaksana yang tertinggi, yang tidak terhingga itu, telah mengatur segala sesuatu. Sampai pada satu hari, gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus betul-betul berdiri di dalam sejarah. Saudara-saudara, di dalam semua pemerintah, mereka menganggap diri besar, gereja kecil. Mereka menganggap gereja dan agama dan yang lain semua hanya sekedar sesuatu di dalam negaranya saja. Tapi di hadapan Tuhan bukan demikian. Di hadapan Tuhan, gereja itu adalah sesuatu isi hati yang paling inti di dalam dia. Sedangkan sejarah dan semua pemerintah hanya sementara. Semua pemerintah beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Gereja adalah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang melihat segala sesuatu dengan kacamata dari Tuhan. Maafkan, Tuhan tidak pakai kacamata. Kita melihat dari perspektif daripada Tuhan Allah sendiri, bukan daripada dunia. Saudara-saudara, jikalau kita hanya berada di dalam arus proses sejarah, tapi tidak menemukan ada arus induk yang berada sebagai arus inti di dalam sejarah, maka kita belum mengerti apa rencana sejarah dan apa rencana Allah di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, sejarah membabi buta, sejarah berdasarkan kemauan manusia, kekuatan militer, dan gerakan daripada segala orang yang berani dan bertindak. Tetapi saudara-saudara, di dalam sejarah ada satu arus inti, dan arus inti itu adalah bukan kehendak engkau, kehendak saya, kehendak presiden, kehendak raja-raja, kehendak pemerintah-pemerintah, melainkan kehendak Tuhan Allah yang terus berada di tengah-tengah garis yang inti, yang center, yang fokus itu. Dan itu disebut sejarah keselamatan. Saudara-saudara, sejarah keselamatan, the history of the salvation, itu menjadi apa yang dilihat oleh Tuhan Allah. Lebih daripada segala sesuatu yang terjadi, mengitari atau mengelilingi akan fokus itu. Saudara-saudara, arus yang berada di dalam tengah-tengah sejarah, di mana kehendak Tuhan yang menunjang segala detik yang berkesinambung itu, itulah yang menyatakan rencana Allah. Saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, orang yang memaku menganggap diri menang. Mereka menganggap mereka telah berusaha dan telah sukses, telah menang, karena mereka sudah berhasil menumpas Yesus pengacau. Mereka telah membunuh seorang yang menghasut rakyat. Mereka telah memaku dia di atas kayu salib, mempermalukan dia, dan dia telah mengalirkan darah. Mereka melihat dia sudah dipaku seperti perampok yang mati di atas kayu salib. Tapi mereka tidak mengetahui, justru mereka waktu menganggap diri menang, disitulah mereka sudah kalah. Pada waktu mereka kira mereka sudah menindas, mereka sudah menganiaya Yesus, di situ rencana Allah yang sukses. Saudara-saudara, di manakah Pilatus sekarang? Di manakah Julius Caesar sekarang? Di manakah Nero sekarang? Di manakah Vespasian sekarang? Di manakah Caligula sekarang? Di manakah raja-raja yang melawan Tuhan? Raja-raja yang memaku Yesus Kristus? Di manakah mereka? Mereka berada di kuburan. Tubuhnya berada di status menanti penghakiman yang kekal dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, one day my Lord will come back. He'll return to the earth and stand on the earth and to judge
all those who persecute his children. Saudara-saudara, Tuhan akan kembali. Tuhan akan mengadili seluruhnya. Engkau harus melihat bukan daripada satu gejala dan satu gelombang daripada fenomena sejarah yang kelihatan besar. Tapi orang Kristen mempunyai pandangan melihat sesuatu arus inti. Di situ jejak kaki orang-orang suci yang dipimpin oleh Roh Kudus berada menjadi satu arus inti menurut pimpinan, tunjangan, dan gerakan dari Roh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, itulah sebabnya hari ini waktu kita membaca Efesus, kita memikirkan, mengutarakan, mengerti kitab yang agung ini. Mari kita melihat mengapakah Paulus memakai 3 pasal mengatakan hal-hal yang tidak praktis. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kelihatan tidak ada hal yang bisa digunakan. Apalagi dunia yang sekarang uang gejolak begitu. Rupiah turun terus. Semua rebutan dolar. Dalam keadaan demikian, khotbahnya kok Efesus. Mesti khotbah dolar bagaimana dong? Saudara-saudara sekalian, kalau kita memikirkan hidup sehari-hari yang kita anggap praktek, praktis, dan kita kembali ke dalam cara Paulus memberikan surat Efesus, engkau melihat dia mempunyai filsafat yang lain. Dia melihat takhta Allah lebih dari segala sesuatu. Dari situlah baru kita mengetahui bagaimana bisa tenang hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, banyak orang yang hidup secara praktis saja. Waktu dolar itu turun, oh dia hatinya naik. Kalau dolar naik, dia hatinya turun. Kalau dia punya uang sudah kegoncangan terlalu hebat, dia ikut bunuh diri. Berarti apa? Berarti hidupnya sangat tergantung daripada materi. Dan hidupnya tidak mempunyai pangkalan yang lain. Saudara-saudara, saya harap kita mempunyai semacam iman, kepercayaan, dan ketenangan kerohanian yang tidak terlalu diganggu oleh dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi kita harus mempunyai sudut pangkalan yang lebih daripada sekedar itu. Sehingga iman kita seperti pengharapan yang dijangkarkan ke dalam tempat maha suci. Disitulah ada perjanjian yang kekal, di situ ada penyertaan yang wujud, dan di situ ada penghiburan yang paling kuat adanya. Saudara-saudara, di dalam buku Efesus kita melihat Paulus dari permulaan dia mengetahui dia mengapa tulis surat ini. Paulus dari permulaan dia mengetahui apa tujuannya dia tulis surat ini. Paulus mengetahui dari permulaan dia tahu gereja perlu tahu apa. Saudara-saudara, aku memberikan sesuatu tidak diberikan kepada saya. Tuhan mau tanya, saudara tahu tidak yang kau perlu bukan hanya dilimitasikan di dalam apa yang kau rasa perlu. Tahun 72 saya berada di Hong Kong berkhotbah di situ. Orang-orang dari InterVarsity Fellowship berkata kepada saya minta engkau berkhotbah dan judulnya adalah ini. Saudara-saudara, waktu saya melihat orang minta saya khotbah tapi kasih saya judul, saya merasa kenapa saya harus berkhotbah sesuai dengan judul dia. Kenapa saya tidak bisa berkhotbah sesuai dengan judul yang Tuhan suruh saya khotbahkan? Lalu saya tanya mereka, mengapa judul ini? Ya sebab kita perlu judul ini. Saya tidak melayani, saya khotbah judul yang lain. Waktu saya khotbah yang judul yang lain, mereka dapat berkat jauh lebih besar daripada apa yang mereka perlukan dan mereka kasih. Sesudah itu di dalam tanya jawab, baru saya menjawab judul yang mereka berikan kepada saya. Lalu saya berkata kepada dia, mengapakah kamu orang sering membatas berkat Tuhan? Selalu mau mengeksploitasi hamba-hamba Tuhan. You mesti khotbah apa yang saya senang, apa yang saya suka. Dia mengatakan, maaf Pak Stephen Tong, kami harus begini. Karena pendeta-pendeta selalu khotbahnya sama. Balik itu aja. Akhirnya kita bosan sekali. Nah kita sudah kasih judul, baru mereka rajin bikin khotbah yang baru. Nah saudara, ini bukan namanya sapi yang menghela kereta. Kereta yang menghela sapi. Ini bukannya gembala yang menggembalakan domba. Domba yang mengatur gembala. Nah saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin seharusnya harus mengetahui yang dipimpin perlu apa. Tapi sekarang begitu banyak orang tidak bisa mengisi kebutuhan zaman ini. Dan zaman ini pun
tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu mereka hanya mengambil dari sekitar mereka. Kira-kira inilah yang saya butuhkan. Lalu silakan melayani saya dengan ini. Itu sebab banyak gereja berpuluh-puluh tahun